Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Well, di video hari ini aku mau review salah satu series Netflix terbaru yang lagi banyak banget di-review dan juga dibahas sama orang-orang ya. Ya, apalagi kalau bukan series yang berjudul Squid Game. Ini merupakan series Netflix yang berasal dari Korea Selatan gitu ya. Tapi popularitasnya bener-bener memuncak banget nih. Begitu tayang, banyak banget mereka yang seneng gitu kan dengan jalan ceritanya yang emang keren banget. Dan juga nggak biasa nih ya pokoknya. Nah, buat kalian pecinta drama yang seperti game, kalian wajib banget nih cobain series yang satu ini. Nah, series yang satu ini juga mengusung genrenya ada survival game, kemudian ada drama, ada adventure, dan masih banyak lagi. Pokoknya keren banget nih buat kalian saksikan. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, series Netflix yang satu ini memang lagi di puncak kejayaannya banget ya, karena begitu banyak reviewer yang memang ngasih rating tuh tinggi gitu ya untuk series ini. Ini merupakan series Netflix yang disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Nah, ini jumlahnya ada 9 episode dan baru juga tayang kemarin 17 September 2021. Nah, sekali tayang aja kalian tuh kayak ngerasa kurang gitu loh dengan 9 episode tersebut, karena memang ada beberapa item gitu kan, ada beberapa cerita tuh yang memang masih gantung ya, menurut aku juga kayak gitu kan. Dan memang kita tuh butuh season 2 ya, karena saking bagusnya series yang satu ini. Nah, untuk di sini pemainnya itu memang beberapa aktor yang memang papan atas juga sih ya. Aku juga salut banget. Di sini juga ada kemunculan dari Gong Yoo dan juga Lee Byung Han ya, nggak nanggung-nanggung nih mereka sekali munculin tuh ada 2 aktor ternama kita. Nggak lupa juga pemeran utamanya di sini ada Lee Jung Jae, kemudian ada Park Hae Soo sebagai Cho Sang Woo ya. Kemudian juga ada Wi Ha Jun yang sebagai detektif Hwang ya, yang mencari kakaknya gitu. Kemudian di sini ya ceritanya tentang game survival gitu. Nah, game survivalnya itu memang nggak biasa banget guys, karena taruhannya di sini tuh bukan karena kalau kamu gagal kamu akan bisa main lagi gitu. Taruhannya di sini adalah nyawa, bener-bener nyawa. Ketika kamu itu tereliminasi, maka kamu akan mati di game tersebut ya. Game ini juga nggak nanggung-nanggung, dimana peserta ataupun pemainnya itu berjumlah sebanyak 456 orang. Dan ini nggak ada, memang orang-orangnya tuh pemainnya asli gitu loh, pesertanya yang datang. Dan game ini nggak main-main juga dari segi hadiahnya nih. Datang, kalian bisa lihat itu kan jumlah hadiah yang ada di celengannya itu. Di situ terdapat 456 miliar won yang juga setara dengan 500-an miliar gitu. Gila, bener-bener besar banget kan. Emang sesuai sih, ketika kamu pengen mendapatkan hadiah sebesar ini, kalian juga harus mempertaruhkan nyawa kalian. Well, most of the story memang tentang survival game ya. Gamenya itu juga bukan game yang biasa, dimana mereka itu buat mempertaruhkan nyawanya gitu kan, demi mendapatkan hadiah yang besar banget gitu kan, 456 miliar won itu sendiri. Nah, di sini kalian juga harus melewati ada 6 permainan dan 3 aturan utama kayak gitu. Nah, kemudian dari silsilah gamenya sendiri, ini banyak banget mereka ngambil dari permainan tradisional Korea gitu ya. Misalnya ada permainan lampu merah, lampu hijau, kemudian ada permainan cumi-cumi. Nah, kayak gitu tuh permainannya tuh. Pokoknya tuh unik gitu, tapi kedok uniknya ini jangan kalian percaya ya, dimana kalian tuh kayak melihat sisi lainnya permainan gitu. Yang awalnya kita esensinya nih taunya ketika bahas tentang permainan tradisional Korea, kalian pasti bayangin kayak game yang memang untuk anak-anak gitu kan, yang bakalan enjoy kalau anak-anak mainin gitu. Nah, kalau di drama ini beda banget gitu loh. Kalian juga akan melihat beberapa adegan mungkin kekerasan, kayak sedikit-sedikit door gitu kan, mati orangnya. Nah, kayak gitu tuh dramanya. Pokoknya sadis juga sih, tapi nggak yang terlalu sadis-sadis banget gitu, nggak. Tetep menurut aku sih kayak ketika bermain game tapi kemudian kalian mengorbankan nyawa kalian, ya tentu akan ada unsur ngerasa gimana gitu kan pas kalian nontonnya. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya tuh, gimana sih cara mereka biar bisa dapetin uang sebanyak itu gitu kan dalam bermain game yang satu ini gitu. Tentu aja mereka itu harus mengikuti semua gamenya sampai mereka jadi pemenang gitu, karena hanya ada satu pemenang terakhir yang bisa mendapatkan uang tersebut gitu. Jadi
ketika mereka udah menang, jadi yang lainnya tuh akan gugur gitu. Maka kamulah yang akan menjadi pemenang dan bisa mengklaim hadiah yang ditawarkan di awal itu tadi. Nah, yang bikin beda juga nih ya buat series Netflix Squid Game ini, dimana kalian itu tiap episodenya bakal ngerasain kayak menegangkan banget. Di sini memang pertumpahan darahnya banyak banget ya ketika kekerasan itu ada gitu kan. Salah dikit mati gitu loh. Ketika kalian kalah mati. Ya, kayak gitu terus gitu. Kayak setiap episode tuh mereka punya permainan yang memang beda-beda. Kalian juga akan lihat bagaimana sih challenge-nya gitu kan, bagaimana sih sisi humanisnya di sini. Di sini juga ada sisi kemanusiaannya sih guys. Aku yang kayak sedih banget ada beberapa part yang memang ya intinya sih kalau menurut aku ya, nonton drama ini tuh kalian yang bisa kalian dapetin pelajarannya itu adalah jangan percaya kepada siapapun. Baik itu yang kamu anggap teman, itu nggak ada tuh istilah teman-teman di sini. Jadi siapapun itu akan menghancurkan kamu gitu loh. Karena masing-masing dari mereka ini kan pengen jadi pemenangnya ya. Jadi akan menghalalkan segala cara. Even kamu tahu bahwa itu teman kamu juga harus bunuh dia dan ngorbanin dia kayak gitu. Nah, di series Squid Game ini juga memang didesain dengan beberapa permainan yang colorful banget. Ini manja banget nih mata nih pas lihat beberapa warna yang ditampilkan. Dan ini ternyata minim banget ya menggunakan CGI. Mereka katanya itu memang banyak menggunakan reka adegan asli, dimana mereka memang menciptakan beberapa lapangan permainan. Kemudian boneka yang besar itu kalian pasti kenal nih, boneka yang satu ini, lampu merah, lampu hijau. Yang bahkan kalau aku ketika dengar apa yang dia ucapin, aku akan seketika berhenti juga gitu, ngikutin bagaimana mereka bermain gitu kan. Tapi tuh kayak esensi warna-warninya permainan yang mungkin bagi kita tuh ceria, buat anak-anak itu enggak sama sekali, bener-bener dark gitu loh. Bener-bener yang bikin kalian tuh ya ampun menegangkan banget sih kayak gitu, saking bagusnya tuh ceritanya. Nah, selain permainan yang brutal itu tadi ya, selain kekerasan dan segala macam yang bisa kalian tampilkan, di sini juga banyak menyimpan rahasia yang belum terselesaikan ya, dimana kalian bisa lihat kayak frontman-nya, terus ada tamu VIP-nya. Bahkan di episode terakhir pun menurut aku ini belum terselesaikan dan aku butuh season 2-nya. Kayak banyak pertanyaan yang belum terjawab dari game ini gitu. Meskipun ya kita dapat pemain yang memenangkan hadiahnya gitu kan, tapi yang kayak ya sedih juga sih gitu. Kita juga di sini ada plot twist ya, yang kalian tahu di mana ada seorang kakek tua ini. Nah, ini jangan kalian percaya nih, kakek yang satu ini nih nyebelin banget nih asli. Aku pikir dia ini adalah kakek yang baik hati, ternyata bener-bener plot twist banget ketika nonton series Netflix yang satu ini. Nah, kalau untuk dari segi pemain ya, acting pemainnya itu memang udah patut diacungi jempol banget. Dimana ada Lee Jung Jae, kemudian ada Park Hae Soo juga di sini. Acting mereka tuh bener-bener keren. Dimana Lee Jung Jae itu kan di awal-awal juga kalian udah lihat ya permasalahan dia sebagai seorang duda, udahlah duda gitu kan, nggak punya duit, lagi nyusahin emaknya, bener-bener jadi beban orang tua banget gitu loh. Kerjaannya juga sering berjudi dan segala macam, pokoknya menghalalkan segala cara. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, jadi kenapa sih gitu kan alasan orang-orang itu memilih untuk mengikuti permainan ini? Karena mereka semua itu ditawarkan untuk mengikuti game ini dengan hadiah yang memang besar, dan mereka semua itu permasalahannya juga hampir sama. 456 peserta itu mereka punya masalah di financial. Ada yang memang terlilit hutang banyak, ada yang punya ya kehidupannya cuma ditagih-tagih sama rentenir, ada yang pokoknya tuh semua permasalahannya tuh sama. Makanya mereka mau nggak mau harus mengikuti game yang satu ini. Kayak mau berhenti pun percuma, kalian udah di tengah-tengah jalan kayak gitu. Well, so far aku enjoy banget ya ketika menontonnya, kayak menonton sisi lain gitu kan dari series Korea di Netflix gitu kan. Memang Netflix nih kalau bikin series tuh nggak nanggung-nanggung gitu kan. Kalau mau bagus ya bagus banget kayak gitu. Dan aku acungi jempol, aku bisa kasih rating 8/10 untuk series Squid Game ini. Dan memang semua hal itu mensupport gitu kan untuk kita semua review itu bagus-bagus untuk series yang satu ini, karena memang mereka itu menjanjikan banget dengan jalan cerita mereka yang unik. Dan buat kalian yang pecinta-pecinta series yang seperti ini gitu kan, kalian pasti enjoy banget dengan cara mereka membawakan seriesnya yang kayak caranya tuh unpredictable banget. Kayak permainannya tuh masing-masing dari kita harus bisa menyelesaikan missionnya dengan cara yang kita punya demi mendapatkan 456 miliar itu tadi. Well,
aku rasa itu dia ya guys untuk review aku pribadi tentang series Netflix yang berjudul Squid Game. Ini jadi rekomendasi aku banget buat kalian yang belum nonton, langsung aja cobain. Meskipun di awal itu mungkin agak ngebosenin ya tentang ceritanya Lee Ki-hun ini, karena duda yang memang miskin gitu kan. Tapi kalau kalian nonton, semakin di episode selanjutnya akan semakin menyenangkan kok pokoknya. Jadi kalian bisa nonton ini di Netflix gitu ya guys. Oke, sekian dulu untuk video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian bagi yang udah menyaksikan atau kalian punya komentar pribadi tentang series Netflix yang satu ini. See you again on my next video.